Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sekalian? Kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain menggunakan aplikasi Inkscape, aplikasi open source yang memudahkan kita untuk mengembangkan ide kita, karena aplikasi ini bisa kita dapatkan secara gratis. Yang perlu kita perhatikan, keuntungan dari menggunakan aplikasi Inkscape, kita akan mudah untuk merubah skala label yang akan kita ubah mungkin dari 100 cm ke 1 meter. Itu tidak akan mengurangi resolusi karena aplikasi ini berbasis vektor. Apabila kita coba ini, kita zoom, maka kita bisa lihat ini masih akan tetap sesuai dengan bentuk aslinya, tidak ada semacam artefak atau pecah-pecah dalam tampilannya. Ini adalah keuntungan kita kalau menggunakan aplikasi berbasis vektor. Kita akan lanjut. Kali ini kita akan membuat, ya, kita hapus dulu. Kali ini kita akan membuat kotak menggunakan rectangle tool, atau kita tekan dalam keyboard kita tekan R, maka secara otomatis rectangle akan terpilih. Kita drag, ini adalah bentuk rectangle yang kita buat. Kita bisa bentuk secara bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kali ini kita akan buat satu objek, ini rectangle. Kita bisa lebarkan, kita bisa sesuaikan ukurannya. Apabila ingin mengubah warna, kita bisa pilih menu di atas. Silakan cari menu objek. Di sini kita pilih yang fill and stroke. Nah, fungsi dari fill and stroke adalah kita bisa mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Apabila kita menginginkan warna kuning, maka kita bisa putar lingkaran luar ini. Nah, kalau kita ingin hitam, kalau kita tetap seperti ini, dia akan tetap hitam. Maka kita geser ke arah warna aslinya. Ini adalah percampuran, ini semakin putih, ini semakin hitam. Jadi warna ungu ini kalau kita arahkan ke sini, maka dia semakin hitam. Kenapa? Dia campuran hitamnya semakin banyak. Apabila ungu ini semakin banyak campuran hitamnya, maka dia akan semakin hitam seperti ini, maka semakin terang. Ini adalah campuran dari warna. Nanti kita bisa pelajarin lebih lanjut dengan video yang terpisah untuk memudahkan kita belajar. Fokus kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah warna dan mengubah bentuk dari rectangle. Nah, ini contoh. Kalau kita hapus, maka ini akan hilang. Kita pilih lagi, kita pilih linear. Nah, ini linearnya kita bisa tentukan juga warnanya. Kita geser, atau dengan yang ini radial, bentuk meningkat, atau yang ini tools pakai patung, kita bisa ubah-ubah. Ini fungsi dari fill. Kita kembalikan ke awal. Untuk stroke, kita pilih stroke, ini adalah garis pinggir. Kalau kita hilangkan, nah ini akan hilang. Tapi kalau kita pilih, kita bisa memilih lagi seperti tadi. Kita bisa memilih seperti tadi, seperti yang fillnya yang dalam ini, warna di dalam kita bisa ubah-ubah. Kalau kita hitam, bisa pilih yang hitam. Ini adalah stroke. Ini stroke stylenya. Kita bisa pilih titik, kita pilih yang kita besarkan,
Nah, ini kelihatan. Kalau ini, nah, kelihatan ada perubahan dalam garis tepinya. Ini kita bisa otak-atik sesuai dengan yang kita pilih. Kita kembalikan ke awal. Kita pilih yang joinnya seperti ini dan seperti ini. Nah, ini ada garis pinggirnya karena dia bentuknya seperti ini. Kalau ini melingkar. Kalau kita besarkan, nah seperti ini. Ini ada perubahan di sini. Ini biasanya dipakai kalau kita akan membuat icon seperti menu-menu di ini seperti ini. Ini dipakai untuk membuat icon biasanya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah setelah bentuknya, kita kembalikan ke 0. Kita bisa mengubah bentuknya. Kalau kotak, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa mengubahnya caranya dengan upload pad, objective pad. Ini fungsinya untuk mengubah bentuk dari objek yang kita buat tadi. Kalau kita klik 2 kali, bisa nggak ini? Oh, bisa, ternyata bisa. Nah, ini memudahkan kita membuat objek. Ini adalah fungsi dari tools. Yang kedua adalah tools not tool, tapi pastikan objeknya sudah berbentuk pad. Kita bisa ubah, maka kita copy, kita Ctrl C, atau kita duplikat, kita ganti warnanya yang lebih ke arah ini, kita tarik ke atas biar ada bedanya seperti ini. Kita ubah ini ya, kita tekan not tool atau kita tekan N, kita tarik ke bawah. Nah, ini ada fungsi kita bisa memilih bentuknya seperti ini, maka dia akan bisa hanya satu sisi. Tapi kalau ini, kalau kita gerakkan, dia akan mengikuti satu sisi kita gerakkan, sisi yang lain akan mengikuti sisi yang kita gerakkan. Kalau ini ke atas, maka sisi yang sebelah kiri akan ke bawah. Beda dengan yang satunya. Ini kita bisa otak-atik. Kita ke ataskan, kita bentuk, kita rapikan. Nah, bisa seperti ini. Ini adalah tools yang memudahkan kita untuk membuat objek kurva atau lengkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di episode video selanjutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.